Kalau saudara mempercayai Tuhan pensiun, bagaimana ada pengharapan? Bagaimana engkau percaya akan ada buka jalan? Jadi iman dan logika ini harus seimbang. Doktrin pun harus dibuktikan bahwa engkau bertobat lahir baru. Doktrin dan iman itu harus seimbang. Doktrin kalian boleh belajar dan banyak tahu. Tapi intinya satu. Keselamatan itu hanya dalam nama Yesus Kristus. Iya, Pak, saya baru keinget, Pak. Sebelum kita tanya jawab ini banyak soalnya tadi. Nah, saya tadi siang itu baru ngobrol sama temen ya. Dia tuh bilang, hati-hati kalau kamu ngusir setan di satu tempat, misalnya di rumahmu ada jemaat datang ngusir setan. Nanti kalau setannya diusir bisa-bisa katut di rumah, nah gitu. Benar nggak Pak itu? Enggak. Makanya doa perlu dengan benteng darah Yesus itu. Oke. Makanya di rumah-rumah saudara itu doa minyak urapan, kasih minyak urapan di setiap pintu. Oke. Itu sebagai tanda milik Tuhan supaya tidak ada serangan. Iya, iya. Tapi kalau masalah minyak urapan diributkan, saya mau tanya, you tidak percaya, tidak usah ribut. Yes. Nah, jadi kenapa? Berapa sih beli minyak? Kan 50.000, tidak nyampe. Betul nggak, Michael? Iya, betul, Pak. Jadi kalau itu diributkan ya, berarti kamu tidak pernah doa. Iya. Tidak percaya kuasa Tuhan, kan gitu. Yes. Kan yang jelas dalam kitab Yakobus dikatakan, bila saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Ya, itu ada di dalam firman. Benar. Dan kalau itu tidak dilakukan, kamu tidak mau doa ya, jangan ribut, udah diem aja. Menurut saya gitu, Michael. Michael gimana? Iya, benar banget, Pak. Kita di gereja juga percaya ada kuasa dan minyak urapan, karena memang itu dalam firman. Gini ya. Iya. Yang paling kasihan itu orang yang percaya Tuhan pensiun. Jadi apa? Untuk apa? Jadi orang Kristen dan berdoa kalau percaya Tuhan pensiun. Udah stop aja. Iya, setuju. Sekarang gini, tidak ada mujizat, tidak ada bahasa roh, tidak ada nubuatan, tidak ada karya Roh Kudus. Artinya kan sudah selesai, betul? Iya, Pak. Nah, Tuhannya pensiun. Nah, kalau Tuhan pensiun, setannya bekerja. Lah, umat Tuhan mau lari kemana? Iya, benar, karena Pak. Tuhan ini udah ngomong gua pensiun. Jadi yang percaya Tuhan pensiun itu paling kasihan dalam hidupnya. Setuju saya. Nah sekarang gini, Michael. Kalau saudara mempercayai Tuhan pensiun, bagaimana ada pengharapan? Iya. Bagaimana engkau percaya akan ada buka jalan? Iya, Pak. Ingat, iman dan logika harus seimbang. Iya. Logika tanpa iman itu bahaya, Michael. Iya, setuju. Jadi sesat, betul? Betul, setuju. Iman tanpa logika itu bahaya. Iya. Nah, jadi iman tanpa logika itu juga bahaya. Karena apa? Bisa goblok. Iya. Jadi iman dan logika ini harus seimbang. Iya. Menurut Michael gimana? Amen. Setuju saya. Luar biasa, Pak. Kalau tidak ada iman, hanya ada logika. Jadinya apa? Iya. Ya percaya logika. Tuhan pensiun. Iya, jadi kayak orang Farisi, Pak ya. Jadi orang Farisi dan itu jadinya apa? Orang yang tidak menaruh pengharapan adanya kuasa Tuhan yang bekerja sampai sekarang. Amin. Jadi yang paling kasihan itu kalau yang mempercayai Tuhan pensiun. Artinya apa? Ingat, kalau tidak ada bahasa roh, tidak ada nubuatan, berarti kan Tuhannya diem. Iya. Berarti pensiun dong Roh Kudusnya. Iya, nggak mungkin Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Roh Kudus bekerja sampai sekarang. Nah, untuk apa kita ke gereja kalau tidak percaya mujizat masih ada? Setuju. Memang mujizat terbesar adalah pertobatan, Michael. Yes. Tapi ingat,
apa hidup ini tidak pernah mengalami musibah dan masalah dan tanpa sakit? Iya. Nah, dengan kita percaya mujizat, kita percaya masih ada harapan pertolongan Tuhan. Amin. Nah, menurut saya demikian, Michael. Iya benar. Yang memang di posting sama orang-orang itu orang-orang yang nggak percaya. Mereka yang berkata bahwa udah selesai Tuhan bicara, terus mereka nggak percaya, ya biarin lah ya Pak ya. Nah, kalau gitu biar harus di lapangan, di hutan, nanti ketahuan jadi kucing atau jadi macan. Iya, siapa Bapak bilang itu. Suruh mereka ke yang Pak Daud bilang ke kaum kanibal itu ya. Iya. Karena gini ya, mereka yang tidak pernah di lapangan beda dengan orang yang di lapangan, Michael. Iya, Pak. Iya. Nah, kan saya kan pernah bagaimana pengalaman-pengalaman dalam hidup saya, Michael. Iya, betul. Nanti tahun depan, Michael, kalau Tuhan izinkan, nah nanti akan saya bersaksi bagaimana saya pengamanan, Michael. Iya. Dan itu kalau tanpa petunjuk Tuhan, suara Tuhan, Michael. Iya. Orang yang saya jaga dan termasuk saya selesai dari muka bumi, Michael. Iya, Pak. Nah, jadi makanya saya ini sangat percaya mujizat itu ada. Amin. Nah, jadi kelihatan nanti jadi kucing apa jadi macan gitu, Michael. Benar. Dan waktu tugas itu ya, Michael ya. Iya. Saya akan jaga dari Jakarta sampai titik tujuan. Iya. Dan saya waktu itu kondisinya sangat berbahaya, Michael. Iya. Salah langkah, selesai. Dan apa yang terjadi? Di situ saya bahasa roh, minta petunjuk Tuhan, Michael. Iya. Dan Tuhan bisa selamatkan itu. Nah, mujizat masih ada. Amin. Dan sampai yang orang yang bukan Kristen pun gini, Michael. Luar biasa. Dan itu orang penting, Michael. Iya, kita doakan. Apakah bisa doktrinnya percaya, bisa nyelamatin kalau di lokasi lapangan seperti itu? Saya katakan, selesai. Iya. Nah, jadi ini pengalaman hidup, Michael. Iya, Pak Daud. Nanti tahun depan Tuhan izinkan saya cerita bagaimana tugas itu, Pak. Siap, Pak Daud. Jadi bukan hanya doktrin, tapi hanya omong kosong gitu loh. Iya. Setuju. Jadi saya. Doktrin pun harus dibuktikan bahwa engkau bertobat lahir baru. Betul nggak, Michael? Amin. Betul. Jangan hanya umbar-umbar doktrin. Umbar-umbar doktrin anak kecil juga bisa baca-baca doang. Betul nggak, Michael? Iya, betul. Tetapi kalau di lapangan gimana? Kamu jadi macan atau jadi kucing kan gitu? Iya. Saya setuju sama teologinya. Saya setuju sama teologinya Pak Daud. Memang doktrin boleh ada, tapi kita nggak boleh biarin doktrin itu sampai membuat kita nggak percaya sama mujizat Tuhan. Itu salah. Ya. Doktrin dan iman itu harus seimbang. Ya. Seimbang. Setuju sekali saya. Benar, luar biasa. Iman tanpa logika namanya block on. Blok. Ya, betul? Iya. Logika tanpa iman jadi Farisi, tidak percaya mujizat, dan apa? Membatasi kuasa Tuhan. Dan ingat, justru itu menghambat penginjilan. Betul? Iya, betul, Pak. Betul. Nah, jadi harus iman dan logika harus seimbang. Siapa? Doktrin, kalau saya, Michael ya, doktrin itu pribadi. Yes, benar. Tapi kalau misalnya mau berdebat, jangan di mensos. Itu di seminar, atau di sekolah. Setuju. Kalau berdebat ada di mensos, media sosial, itu namanya cari panggung kurang kerjaan. Siap. Jadi kalau mau kerjaan ada, Michael. Iya. Kalau mau kerjaan ya penginjilan aja di Kalimantan. Amin. Atau Sumatera, Papua. Oke, Michael. Iya, Pak. Gimana pendapat saya, Michael? Kalau menurut saya Pak Dauton ini meskipun ngeros atau bahasa setan, tapi teologinya dasarnya kuatnya luar biasa. Jadi, wah saya kagum sekali sih. Jadi saya dulu Michael, ada satu rahasia mungkin Michael kaget. Iya. Gimana Pak Dauton?
saya ini bersyukur sama Tuhan, Michael. Iya. Jadi waktu itu, saya kelas 3, saya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Waktu itu muridnya sebenarnya 5, Michael. Iya, Pak. 1 kabur. Oke. Karena muridnya tinggal 4. Iya. Waktu itu yang ngajar ada S1, ada S2. Iya. Tapi karena yang S1, S2 ini kadang itu kurang semangat gitu loh. Ada yang semangat, ada yang tidak semangat. Iya, Pak. Rektor saya namanya Pendeta Pontas Pardede, doktor ya. Iya. Dia ahli di bidang biblical. Iya. Dan dia ahli dalam pengantar PL dan PB. Dia doktor dan itu dia ahli di bidang penafsiran. Wow. Doktornya ahli, betul-betul diakui, Pendeta Pontas Pardede, PhD, Michael. Nah, karena yang ngajar itu kurang semangat, Pak Pendeta Pontas Pardede yang langsung mengajar, Michael. Wah, jadi gurunya langsung. Selama saya 3 tahun, saya diajar langsung sama Pendeta Pontas Pardede, PhD, Michael. Biblical. Wah, pantesan pada Tony memang teologinya kuat. Yang kedua, saya juga yang bimbing saya di sekolah Alkitab, Michael, walaupun saya hanya setingkat SMA, Michael ya. Yang ngajar saya itu sekarang jadi rektor namanya Pendeta Daniel Sutoyo. S2. Dan semua ahli tafsir kitab itu ahli di bidang Ibrani dan Yunani, Michael. Keren. Jadi saya itu sekolah Alkitab kelas 3 dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang ngajar doktor PhD. Luar biasa. Makanya itu Pendeta Pontas Pardede, PhD. Pantesan. Nah, iya, Pak. Caranya ngajar juga tahu enggak, Michael? Beda. Bedanya gimana? Kalau ngajar rileks semua, suruh rileks. Setelah itu dia mulai ngajar, setiap ayat dia langsung kasih terjemahannya, artinya dari Ibrani kalau perjanjian lama, kalau Yunani perjanjian baru, dikupas sama dia dari akar kata per kata, Michael. Wah, itu luar 3 biasa. tahun, Michael. Iya, Pak. Nah, Pak Pendeta Pontas berkata sama saya, Daud, ada apa Pak Pontas? Kalau kamu gagal, katakan kamu muridnya Ayub Lande. Nah, Pendeta Ayub Lande ini juga S2, Michael. Iya. Kalau gagal, kamu muridnya dia aja. Katakan aku muridnya Ayub Lande gitu. Iya. Tetapi kalau kamu berhasil, katakan dengan bangga, aku ini muridnya Pendeta Pontas Pardede, PhD, bilang gitu. Jadi saya ini 3 tahun sekolah Alkitab yang didik PhD, Michael. Top semua ya, Pak ya. Gila. Pendeta Daniel Sutoyo itu tim saya pelayanan desa, Michael. Luar biasa, Pak. Jadi yang ngajarkan saya tentang doktrin keselamatan. Nah, Pendeta Pontas Pardede waktu masih hidup, sekarang sudah meninggal, Michael. Iya, Pak. Dia pesan sama saya, doktrin kalian boleh belajar dan banyak tahu. Iya. Tapi intinya satu. Iya. Keselamatan itu hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Itu yang ngomong doktor biblical PhD loh, Michael. Iya, Pak. Luar biasa. Dan yang kedua, jangan karena kalian tahu banyak doktrin membatasi kuasa Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, iman dan logika harus seimbang. Siap, Pak.
Luar biasa. Itu yang ajarkan dia selama 3 tahun, Michael. Luar biasa, Pak. Nah, kebanyakan pendeta Poltas Pardede ini waktu masih hidup, Michael ya. Iya, Pak. Dia hanya ngajar S2. Iya. Tetapi karena di sekolah Alkitab SAI setingkat SMA, guru-gurunya kadang kurang semangat, kurang ini, mau tidak mau dia yang ngajar S2 mengajar setingkat SMA, dan pasti Tuhan punya rencana itu, Michael. Amin, amin. Supaya walaupun muridnya tinggal 4. Iya, luar biasa. Dia tetap ajar, dan perjuangannya dia itu hebat, Michael. Puji Tuhan, Pak. Itu Michael dalam kondisi sakit parah, Michael. Iya. Dia tetap ngajar di tempat kuliah. Iya. Sampai dia meninggal, Michael. Luar biasa, Pak. Nah, dan puji Tuhan, saya kalau ditanya muridnya siapa? Pendeta Poltas Pardede, PSD. Amin.